Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa menyapa dan berjumpa dengan Anda di hari ini. Mari kita akan belajar firman Tuhan dan renungan yang singkat. Di hari ini saya akan beri tema sibuk sesuatu, lupa sesuatu. Saudara, mari kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, dan hari ini kita masuk di seri yang kedua. Firman Tuhan berkata, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudara, di dunia ini ada orang-orang yang begitu sangat sibuk dengan segala kesenangannya, aktivitasnya, kesukaannya, sehingga ada kalanya ia lupa mengingat batas usianya. Inilah yang terjadi. Ada orang-orang yang sibuk, namun ada kalanya mereka lupa akan sesuatu yang jauh lebih penting dan harus menjadi perhatian. Oleh sebab itu di seri yang kedua ini saya akan melanjutkan akan pembahasan ini. Sibuk sesuatu, lupa sesuatu. Nah, kita akan masuk di poin yang ketiga. Karena di poin yang pertama saya sudah menyampaikan, yaitu ada orang-orang yang sibuk mencari uang, tetapi lupa membangun apa yang namanya kebersamaan atau menyediakan waktu bersama keluarga. Yang kedua, ada orang-orang yang sibuk hanya fokus kepada masalah, sibuk menghitung masalah yang ia hadapi, tapi ia lupa untuk menghitung berkat Tuhan dalam hidupnya. Dan poin yang ketiga di hari ini saya akan menyampaikan, yaitu ada orang-orang yang sibuk, yaitu membicarakan orang lain, tetapi lupa mengoreksi diri sendiri. Amsal pasal yang ke-15 ayat 14 dikatakan, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Firman Tuhan sangat jelas, orang yang bebal itu sibuk dengan membicarakan kebodohan. Orang bebal itu adalah orang yang susah untuk diberi nasihat. Mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya benar, dan itu sebabnya tidaklah heran mereka sibuk mulutnya untuk membicarakan hal-hal yang bodoh. Mereka membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Itu sebabnya tidaklah heran orang-orang seperti ini ada kalanya mereka sibuk membicarakan kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Tetapi mereka lupa untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, bahwa diri mereka adalah orang-orang yang bebal. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak sempurna. Mereka juga penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Berapa banyak ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang seringkali gaya hidupnya seperti ini. Mereka suka ngerumpi, ngegosip, membicarakan kekurangan hamba-hamba Tuhan, kelemahan para pemimpin mereka, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, tetapi mereka lupa diri mereka pun juga tak jauh beda. Mereka orang-orang yang tak sempurna, dan mereka bahkan jauh lebih buruk ada kalanya. Mereka hidup di dalam kehidupan yang tidak sepatutnya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari hari ini bertobat, saudara. Mari belajar koreksi diri kita. Benahi diri kita dulu. Upgrade diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, supaya hidup kita menjadi berkat. Dan jangan sibuk membicarakan orang lain. Yang keempat, yang terakhir, itu ada orang-orang yang sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi lupa melayani Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta begitu sangat sibuk. Ia memang melayani pelayanan untuk persiapan, yaitu pelayanan meja, di mana Marta mempersiapkan segala sesuatu karena Yesus ada di rumahnya. Tetapi yang luar biasa, Maria justru dikatakan ia duduk dekat di kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya. Saudara, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan itu berbeda. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sibuk dengan segala aktivitas yang kita lakukan, tetapi ada kalanya itu adalah hal-hal di mana kita tidak membangun apa yang namanya spiritualitas. Tetapi orang-orang yang melayani Tuhan, mereka yang suka dekat, intim,
ada relation dengan Tuhan, persekutuan yang indah dengan Tuhan, maka mereka sedang membangun apa yang namanya spiritualitas. Itu sebabnya jikalau kita mau hidup di dalam keseimbangan, mari jangan lupa kita sibuk hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Yaitu tidak ada waktu untuk mendengarkan perkataannya dan membangun fellowship dengan Tuhan. Mari hari ini ingat, lebih baik kita membangun persekutuan yang akrab, yang dekat, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan terlebih dahulu. Karena ini adalah sebuah power, ini adalah sebuah spiritualitas. Karena kita sedang membangun apa yang jauh lebih penting. Dan saya percaya orang-orang yang membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, mereka yang mengutamakan melayani Tuhan terlebih dahulu, maka ketika mereka melayani pekerjaan Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ingat, jangan sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun aktivitas pelayananmu, itu semua tidak ada artinya ketika engkau tidak punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Ingat, di hari ini jangan sampai kita sibuk membicarakan orang lain, tetapi kita lupa mengoreksi diri kita sendiri. Jangan sibuk untuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita lupa melayani Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.